Baik, yang kami hormati tim Munakosa pada kesempatan pagi hari ini yang diketuai oleh Bapak Ahmad Muttaqin MAG, kemudian Ibu Sekretaris Sidang, Ibu Siti Zaimah, serta Bapak Pembahas Pendamping 1, Penguji Pendamping 1, yaitu Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki yang insya Allah akan bergabung bersama kita, serta Bapak Lutfi Salim M. Sosio, ya, eh, yang tentunya sudah mendampingi saudara Abid dari awal sampai detik ini ya. Kemudian saudara Abid selamat sudah sampai pada tahapan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Anda kerjakan dari seminar proposal. Kapan seminar proposalnya nih, Bid? Ada sekitar 3 bulan yang lalu, Pak. Hah? Bulan yang lalu. Lebih saya kira. Anda itu aja udah lupa tanggalnya kali ya. Ya. Baik. Judul dan juga para supporter yang mungkin pada hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Saudara Abid, coba dibacakan apa judul ininya, judul skripsinya. Agama dan Ya, studi pada komunitas Ahmadiyah. Kenapa milih judul ini, Bid? alasan saya mengambil judul ini karena dikarenakan peneliti masih sangat jarang yang meneliti tentang media online, terutama yang mengenai Ahmadiyah, Pak. Gitu. Yakin? Yakin ini masih jarang yang meneliti tanggal itu? Iya, Pak. Masih Coba sangat di sedikit yang mengenai tinjauan pustakanya gimana tinjauan pustakaan coba? ada, Pak. Coba apa tinjauan pustaka Anda? Ada berapa yang menjadi peneliti-peneliti tentang Ahmadiyah ya? Tentunya terkait dengan multimedianya ya. Ini kalau ini lebih banyak kepada tentang kajian-kajian teologisnya ya, ideologi, kemudian kajian teologis daripada Ahmadiyah ya, Abid ya. Ya, yang kaitannya dengan penelitian tentang multimedia sendiri ada nggak di sini, Abid? Gimana, Pak? Yang kaitannya langsung dengan multimedia, kajian multimedia. Untuk di daftar pustaka tidak saya cantumkan, Pak. Enggak, di kajian pustaka, tinjauan pustaka. Kajian tinjauan pustaka Anda. tinjauan pustaka ada, Pak. Iya, maksud saya, kenapa tidak dicantumkan di dalamnya penelitian-penelitian terdahulu yang kaitannya dengan agama dan multimedia? Kan itu yang mau jadi core utama Anda gitu loh. Iya, Terlepas Pak. nanti subjeknya mana, ya, mau aliran mana ataupun organisasi apa itu bebas gitu kan. Yang menjadi pokok agama Anda ini kan agama dan multimedia isunya kan, bukan Ahmadiyahnya. Iya. Agama dan multimedia dan Ahmadiyahnya, Pak. Ya nanti dulu isu utamanya bukan Ahmadiyahnya, agama dan multimedia, bagaimana fungsi daripada agama dan fungsi multimedia dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Ya, Ya, betul, Pak. itu harusnya yang menjadi ini ya. Maka di tinjauan pustaka Anda, saya lihat kok tidak ada sama sekali ya kajian tentang agama dan multimedia ya, ataupun ormas-ormas keagamaan lah dan multimedia. Padahal ada buku itu kan, buku-buku kajian tentang Ahmadiyah itu banyak itu kan. Bukan kajian Ahmadiyah tapi kajian-kajian tentang multimedia, agama dan multimedia ya. Tuh ini Iya, kan Pak. peran media sebagai media komunikasi ya enggak. Kemudian apa di sini, dakwah melalui internet ya kan, Fathul Wahid di sini Iya. ya. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa itu tentunya ini harusnya menjadi kajian tinjauan pustaka Anda yang terdahulu ya, sehingga bisa membedakan kekhasan daripada ada hal yang baru, novelty daripada skripsi yang Anda tulis ini
Ya, paham? Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Itu kritik saya terhadap tinjauan pustaka Anda ini ya. Kembali ke awal nih, Bin. Ya, kembali ke ini lagi, ke yang ringan-ringan dulu lah. Tadi coba dilihat di persembahan ya. Karena ini skripsi yang akan disimpan di lemari kampus ya. Persembahan itu kepada orang-orang yang kira-kira bakal tidak berubah nih, Bin. Ya. Siapa? Ya, ini persembahan ke siapa? Ya tentunya kedua orang tua, orang-orang yang membiayai eh, pendidikanmu selama ini ataupun tokoh-tokoh tertentu yang berjasa, ya. Kemudian apa? Ya ini yang hal nggak penting ini misalnya, ya calon Anda ini nggak penting nanti dulu itu. Ya, I love you-nya salah tulisannya ini. Masa I love you ini kan skripsi, masa ditulis seperti ini I love you-nya? Gitu Ya, Pak. ya, ini nggak urgent, nggak penting ini, apa saja ini persembahan ke keluarga inti lah ya, Siapa? jangan main-main ini skripsi nanti disimpan di perpustakaan, di ini dibaca orang gitu kan. Iya kalau jadi, kalau nggak jadi sama si siapa ini, si siapa ini, Bisa. bisa ya kan. Hadir calonnya Pak. Hadir calonnya ini. Iya iya balik saya, pastikan dulu jadi atau enggak, takutnya nggak jadi nanti kan, selama janur kuning belum berdiri ya nanti dulu gitu, jangan masuk dulu ke skripsi, belum melengkung janur kuningnya nanti dulu gitu kan. Oke gitu ya Abid. Ya, Pak. Nah, baru kalau misalnya di kata pengantar kamu ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan lain sebagainya, itu boleh gitu kan, ya dibacalah buku panduannya itu ya, Ya, dibaca di buku panduan ya, laksanakan buku panduan bukan untuk dipajang saja tapi untuk dijadikan role model Anda dalam menjalankan menulis skripsi Anda ya. Itu baik, itu tentang teknik-teknisnya ya, tentang teknik penulisan tentang ini. Kemudian ya di penegasan judul, coba penegasan judul itu apa saja isinya, Bit, sebenarnya? Sehingga saya di waktu seminar udah saya sampaikan ini kan. Ya sudah Pak. Iya. Seminar penegasan judul itu apa aja isinya? Penerapan agama dan multimedia, Pak. Penegasan judul itu isinya apa saja? Isinya tentang agama, berisikan Struktur, agama sebentar, struktur daripada penegasan judul, isinya kan definisi konseptual. Tahu nggak Anda definisi konseptual? Definisi konseptual dan definisi dan definisi operasional. Ya, disingkat saja ini, ya. Agama secara apa ini? Ini panjang sekali bicaranya ya. Disingkat saja dalam hal ini apa? Ya, organisasi, salah satu organisasi keagamaan itu Ahmadiyah gitu ya. Diringkas saja definisi operasionalnya, definisi konsepnya apa, kemudian operasionalnya apa. Ya. Seperti itu Abid. Ya, itu terkait tentang di Oke, baik. Tentang ini juga nih, Ahmadiyah. Disingkat saja Ahmadiyah yang mana yang Anda pilih nih kan? Ya. Penjelasan nanti tidak diisi gitu loh. Di bab 3 tentang Ahmadiyah secara lebar ya. Tentunya Anda harus pertegas di sini. Ahmadiyah yang Anda pilih ini Ahmadiyah mana? Ahmadiyah Lahore, Pak. Ya. Kenapa milih Lahore? Ahmadiyah Lahore dia terbuka untuk siapapun, Pak. Ya, ini Anda jelaskan sini. Itu yang belum Anda jelaskan gitu loh. Kenapa tidak Kodean? Ada nggak website yang Kodean? Ahmadiyah Qadian yang tidak percaya bahwa dirinya itu sebelum amat, dia nggak kafir, Pak. Bukan, ada nggak website Ahmadiyah Kodean ya? Dan Ahmadiyah untuk situs website Ahmadiyah itu masih sangat jarang aktifnya, Pak. Bukan yang saya tanya, ini website Ahmadiyah Qadianiyah, ada nggak websitenya? Ada, Pak. Ada. Namanya ahmadiyah.id. Ahmadiyah.id. Kalau yang ini? Kalau yang Lahore, ahmadiyah.org. Ahmadiyah.org. .org. Yang kalau Qadian?
Yang kodian ID, Pak. Ahmadiyah.id. Nah, ini di penegasan judul tidak ada jelaskan di sini. Justru ini yang penting. Anda kan main ini saya bilang, Anda kan meneliti tentang agama dan multimedia, ya kan? Tuh, mana penegasan tentang multimedianya di sini? Ya, multimedia apa yang Anda pilih di sini? Multimedianya? Muhammadiyah Lahore, Pak. Iya, websitenya Ahmadiyah Website Lahore. Apa saja? Medsosnya? www.ahmadiyah.org. Subhanallah. Websitenya, medsosnya apa saja selain website? Selain website ada channel YouTube yaitu GITV. Lalu Instagram Ya, namanya ada nggak dicantumkan di penegasan judul di sini? tidak, Pak. Lah, Saya kenapa? fokus pada websitenya, Pak. Yang di mana website itu sudah ada semua ranting-rantingnya seperti YouTube, Instagram. Iya, makanya maksud saya di penegasan judul ini teknisnya Anda cantumkan di sini sehingga orang tidak bertanya-tanya lagi. Ya, itu tidak ada sama sekali penjelasan di penegasan judul ini. Multimedia apa yang di sini? Maka harus penjelasan. Ini kan coba lihat nih di halaman 2 nih, coba lihat nih, halaman 2 nih. Multimedia apa yang Anda pakai di sini? Kan ini kan baru konseptual nih. Ini justru yang mau diangkat, orang bertanya-tanya, kamu nih mau meneliti apa? Apa YouTube-nya, apa websitenya, apa page-nya, apa TikTok-nya, apa ini Twitter-nya. Maka harus sudah jelas dari awal. Itu, yang ini yang urgent yang harusnya Anda jelaskan, tidak Anda jelaskan. Ya. Ini masalah komunitas ini ya nanti dulu, nggak penting itu. Ini sekarang kita fokusnya kepada apa? Multimedianya ini. Bagaimana multimedia ini dijadikan sarana oleh salah satu organisasi dalam menyampaikan dakwanya. Bagaimana strategi mereka? Terlepas daripada ajarannya menyimpang atau tidak. Itu ya, maka dari awal sudah harus jelas Quran mau langkahnya kemana ini. Itu ya. Nah, baru di sini Anda jelaskan di ini ya, kenapa mereka berdakwah melalui multimedia. Serius ini, yang ketawa-ketawa. Iya, Pak. Ya, di latar belakang masalah Anda ini kenapa? Karena misalnya kan ada latar belakang sosiologis mereka, keberadaan mereka dianggap menyimpang. Kenapa, Pak? Dianggap menyimpang oleh sebagian besar, oleh mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia. Karena keberadaan mereka ditentang, dan mereka di era milenial ini ya memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan dirinya melalui multimedia ya, yang ada mulai itu website ya enggak, Facebook ya, YouTube, apa saja, Website, YouTube, Instagram, Facebook. ya. Kalau untuk website kan mungkin gambaran tentang mereka mensosialisasikan tentang organisasi dan gagasan-gagasan, artikel tertulis gitu kan, foto-foto dokumentasi kegiatan mereka. Itu yang maksud saya Anda tegaskan di sini ya. Fokus Anda, kajian Anda seperti itu ya. Sehingga fokus kajian ataupun subfokus kajian Anda itu bagaimana mengkaji ya aktivitas mereka di multimedia. Itu yang harus Anda tegaskan di latar belakang masalah ini ya. Sehingga nanti terlepas nanti gagasan-gagasan apa, pandangan-pandangan Ahmadiyah tentang Islam dan lain sebagainya, itu nanti bisa dibaca di websitenya, di website Ahmadiyah seperti itu ya. Oke, baik. Itu coba dibuka halaman 14 itu, baca halaman 14, Ya, Pak. baca yang keras. Dengan demikian, judul
proposal skripsi ini, agama dan multimedia, studi pada komunitas Nah, Ahmadiyah. Anda ini laporan atau mau bikin proposal? Oh, Ya, iya, ini Anda belum baca ini. Berdayakan tuh calonmu itu untuk baca ini, dan kritisi. Iya. ya, tipu Pak. Bukan tempo, ini bukti Anda tidak baca serius. Kalau tempo salah ketik ininya huruf kapital atau ini huruf kecil. Gitu ya. Ini terkait teknis ini. Oke. Nah, ini kan sudah ada jelaskan sini nih. Agar tidak melebar kemana-mana, peneliti tidak menggunakan Facebook dan Twitter dan Instagram, melainkan pada website dan channel YouTube. Ya, ya itu. Oke, nanti kita lihat nanti di ya fokus Anda di website dan YouTube-nya ya. Oke. Nah, ini apa untuk melihat signifikansinya ya daripada efektivitas Ahmadiyah dalam berdakwah melalui media sosial ya. Nah, di sini rumusan masalah Anda apa di sini rumusannya? Rumusan masalahnya. Rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana aktivitas Ahmadiyah di media sosial itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana strategi Ahmadiyah di media sosial. Apa Jadi, tidak fokusnya ke media sama sosial. saja itu aktivitas dan strategi aktivitasnya kan diantaranya strategi mereka dalam mempertahankan ini. Kalau untuk aktivitas ada beberapa aktivitas yang digunakan. Iya, diantaranya strateginya Pak, gunanya untuk mempertahankan eksistensi mereka kan. Yang nomor 2 ini maksud saya ini. Apa bedanya nomor 2 dengan nomor 1? Beda Pak. Kalau yang aktivitas kegiatan mereka dalam berdakwah, sedangkan untuk strategi itu untuk mereka bertahan dari serangan orang-orang yang tidak suka dengan. Ingat judul besar Anda apa sini? Agama dan multimedia. Berarti Anda mengukur di sini efektivitas berdakwah Ahmadiyah dalam melalui multimedia. Maka rumusan masalah yang kedua harusnya ya, bagaimana tingkat efektivitas dakwah melalui multimedia yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Caranya bagaimana? Ya kita lihat nanti di data Anda terkait tentang apa tadi? Websitenya kan dan YouTube-nya. Apalagi YouTube, gampang ininya melihatnya nanti. Ya. Sekilas tadi ada gambaran dari Anda tentang itu, nanti kita kritisi. Jadi rumusan masalah yang kedua ya, bagaimana tingkat efektivitas dakwah melalui medsos yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Ini dilihat dari pengunjung websitenya. Kan ada datanya pengunjung websitenya. Ada nggak di sini datanya? Berapa jumlah pengunjungnya selama 1 tahun ini? Kalau untuk 1 tahun tidak begitu banyak Pak. Tapi kalau coba mana datanya? Ada datanya? Gimana Pak? Mana data ini yang menunjukkan tingkat kunjungan ke websitenya? Di websitenya Pak? Iya, mana? Coba tunjukkan untuk websitenya. Ada di halaman beranda website Ahmadiyah Pak. Iya, di sini saya mau nanya deskripsinya halaman berapa? Bentar Pak. Ada di halaman 63 Pak. 63. Berapa jumlah ini? Mana? Mana jumlah pengunjungnya? Halaman 89 Pak. 89. 89 itu di bab berapa itu? Di bab 4 Pak. Kenapa ditaruh di bab 4? Bab 4 itu apa fungsi? Oke, sekarang saya tanya, struktur ini oke, mana jumlah pengunjungnya? Untuk websitenya.
Ada di halaman 89, Pak. Iya, Saya tahu. mana? Untuk websitenya mana? Untuk websitenya sendiri. Itu kan YouTube nih. Untuk view-nya di halaman 90. Lalu untuk penambahan subscriber selama 1 bulan di halaman 91. Bukan, yang saya tanya websitenya, website, bukan di YouTube-nya. Website ada di halaman 69. Ya berapa? Saya tanyakan jumlah nominal angkanya. Kalau untuk website tidak tidak terlihat Pak pengunjung situs websitenya Pak. Ada, Berapa pasti fitur ada yang jumlah mengunjungi? pengunjung di website itu, pasti ada data jumlah pengunjung. Ininya di website pasti ada. Coba kita lihat di websitenya. Cara Anda, ini yang saya tanyakan apa? Cara Anda nanti mengukur tingkat efektivitas mereka berdakwah melalui data-data angka kunjungan ke websitenya, berapa jumlah pengunjungnya. Nah, ini kan maka saya bilang tadi, core Anda ini kan fokus Anda tentang agama dan multimedia. Multimedia yang digunakan oleh salah satu organisasinya yaitu Ahmadiyah. Ya, maka kita lihat efektivitasnya. Ya enggak? Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Gitu, ya. Itu. Oke. Ya, jadi itu tentang ini ya, website yang Anda teliti adalah website dari channel, website dan YouTube ya. Oke. Baik, kita lihat datanya sekarang. Data di bab 3 yang menjelaskan apa itu? Data dari website dan YouTube. Ya. Oke. Mana data-data yang menggambarkan tentang apa? Dari websitenya? Ya, ini tentang jati dirinya ya. Jati diri tentang prinsip. Oke. Ya. Agama Islam berpandangan liberal. Ke apalagi di situ? Ada yang satu kurang di sini menurut saya. Di website Anda itu justru ini Islam dalam perspektif ini kan Islam dalam perspektif Ahmadiyah ya. Ya Pak. Ya. Bagaimana pandangan Ahmadiyah terhadap agama-agama? Prinsip mereka dalam agama yang sudah berkeyakinan, mereka menyikapi dengan sikap toleransi Pak. Jadi Bukan. Ini saya tanya sekarang, kalau Anda benar-benar membaca websitenya. Bagaimana sumber agama dalam pandangan? Coba buka websitenya. Islam dalam perspektif Ahmadiyah di websitenya itu. Coba Anda buka websitenya. Justru poin utama yang ini justru harusnya jadi kritis Anda nantinya di bab 4 ya. Tentang gagasan konsep dari Ahmadiyah tentang semua agama. Karena ini Anda studi agama-agama, nanti saya ingin tanya kepada Anda. Ya. Ada, dibuka websitenya. Pak. Coba dibuka, yang diklik di Islam dalam perspektif Ahmadiyah. Diklik di situ. Islam dalam perspektif gerakan Ahmadiyah. Poin yang pertama, yang paling dasar sekali. Ada? Ada Pak. Coba buka, apa dalam pandangan Ahmadiyah, Islam dalam perspektif gerakan Ahmadiyah. Yang poin pertama, sumber agama. Semua agama di dunia, Aliran Ahmadiyah merupakan aliran Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan Nabi Muhammad. lanjut ke cek ke sumber agama di dunia. Semua agama di dunia bersumber pada Keyakinan Pak. baca yang benar websitenya itu. Semua agama di dunia bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada di situ pernyataannya di situ. Ada? Ada Pak. Coba baca.
Halo, ada? Sebentar, Pak. Aduh, lama bener. Halo, ketemu nggak? Apa kan? Belum ketemu. Aduh, makanya Anda ini harus ada kritisi di sini nih ya. Pandangan Ahmadiyah bahwasanya sumber agama di dunia bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena secara Anda di bidang perbandingan agama, saya tanya sekarang, setuju nggak pernyataan ini? Bagaimana Anda membacanya dari teori asal-usul agama? Nah, sekarang saya tanya Anda, karena Anda studi agama-agama prodinya, setuju tidak Anda pernyataan ini? Bosnya, semua agama di dunia bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal dari sisi teori asal-usul agama, ya, tidak semuanya agama bersumber dari konsepnya konsep wahyu, kan ada konsep yang lain. Ya. Iya, Pak. Nah, ini harusnya ada kritisi. Ini yang maksud saya, ada gagasan-gagasan kritis yang harus Anda kritisi nanti di bab 4 menggunakan metode ataupun teori yang ada yang sudah Anda pelajari selama ini, ya. Itu terutama terkait definisi agama nih. Ya. Apa kritik Anda terhadap ini kalau seperti itu? Terhadap Ahmadiyah, Pak. Iya, terhadap ini definisi agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah berdasarkan teori-teori yang ada. Mereka mengedepankan sikap toleransi itu, Pak. Bukan sikapnya, ini masih dalam definisi. Dari sisi definisi dulu kita nih. Nanti dulu aksiologinya, epistemologinya dulu ini. Nah, ini Anda tidak detail baca websitenya, makanya harus jeli. Meskipun mereka mengedepankan rasa cinta dan sebagainya, ya, tapi ada hal-hal yang harus Anda kritisi bahwasanya, ya, apa bedanya sama dia ini? Mereka apa? Beranggapan semua agama adalah sama. Berarti mereka mengandung apa di sini? Ini temuan Anda maksud saya, bahwasanya Ahmadiyah ini mengandung ajaran apa? Mengedepan ajaran pluralisme. Ini harus Anda kritisi yang belum Anda temukan di situ. Ya, padahal di websitenya jelas di situ, ya. Nih, websitenya nih ya. Anda baca websitenya seperti apa gitu. Ahmadiyah ORG. Nih, saya tunjukkan ke Anda nih ya. Nih, coba dibuka di ini. Ada di sini ya. Islam dalam perspektif Ahmadiyah, ya. Islam dalam perspektif Ahmadiyah. Di artikelnya di halaman di Islam adalah agama yang satu, ya. Terus bla 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 di bawahnya. Ya. Islam adalah agama yang maju. Nih, ini maksud saya harus Anda kritisi ya. Oke, ini juga nih Ahmadiyah, apa mereka nih GAI menolak satu pendapat bahwa Isa Al-Masih harus datang sesudah Rasulullah. Ya. Ya. Iya, Nah, iya, Pak. ini juga tidak Anda cantumkan di sini. Padahal dalam konsep Islam seperti apa? Iya, menganggap bahwa Isa Al-Masih adalah wafat, Pak. Nah, itu kan bertentangan dengan konsep Ahmadiyah. Islam secara keseluruhan. Ya nggak?
Nah, bagaimana mereka mensosialisasikannya ini ya, yang ini dari sisi kontennya ya. Ya, ini yang harus Anda kritisi ya. Oke. Ya. Baik. Itu terkait tentang konsep-konsep yang ada di Ahmadiyah. Coba kita cek berapa jumlah pengunjungnya di sini. Dari Ahmadiyah sini. Totalnya. Ada Di nggak? channel itu kan? Hah? Di channel Bukan itu. di websitenya ini keseluruhan. Kalau untuk di website saya belum minta Pak sama admin langsung ke di Yogyakarta Pak. Ya justru itu yang kita tanya. Berapa Saya total hanya data mereka berapa total seluruh anggota Ahmadiyah di seluruh Indonesia? kalau untuk daftar anggota masih masih kurang kurang tahu Pak jumlahnya berapa, tapi kalau untuk cabangnya sudah melebar ke seluruh Nusantara Pak. Coba di Lampung di mana? Ada di daerah Jati Agung Pak, Di mana? di dekat rumah Pak Muslimin. Ya, di mana? Apa nama ininya? Kalau untuk gerakannya yang menonjol, yang sangat menonjol itu dari pendidikannya Pak. Ya, Pendidikan adalah SMA Piri. ya, Piri, Perguruan Islam. Berlogo Ahmadiyah ya. Ya, Perguruan Islam Republik Indonesia. Ya, kalau di Lampung sini di Margodadi, di Desa Margodadi, samping Masjid Tawakal. Ya, oke, itu ya. Baik, itu terkait ini maksud saya Anda harus ada mengkritisi gagasan-gagasan, ide-ide yang ada eh, dibawa oleh Ahmadiyah ini, ya. Oke, berikutnya dari TikTok, dari YouTube, berapa jumlah subscribernya? Kalau untuk sekarang 809 Pak subscriber. Konten apa yang paling banyak ditonton? Ada berapa video totalnya? Konten dakwah Pak. Nggak Iya. jadi dakwah Ya, mereka. YouTube-nya ada berapa ininya, videonya? Sebentar Pak. Oke. Ya. Nah, Anda kok masih buka lagi kan Untuk harusnya YouTube-nya ada sekitar 100 bahkan sampai 200 lebih Pak. yang benar datanya yang mana? Coba dibuka sudah buka YouTube-nya. Sudah Pak, ini ada. Coba tunjukkan mana? Ini dari ini. Ya, Pak. Berapa total ininya? Total video? Ada 100. Ada berapa? Ada 111 ditambah 200 32 Pak. Dari tahun kapan berdirinya channelnya Dari itu? tahun 2002 Pak. 2000? 2002? Tapi masih belum sangat aktif dulu pada tahun 2002 sampai 2000. Enggak masalah ya. Saya tanya dari tahun berapa berdirinya websitenya? YouTube-nya? 2002 Pak. 2002 sampai sekarang gitu ya. Iya, Pak. Subscribernya baru segitu. Kemudian video ininya jumlah penontonnya? Jumlah pengunjung penonton dalam sebulan itu sekitar 127 Pak yang saya tampilkan di halaman slide tadi Pak pas presentasi. Ya. Oke, berarti apa itu menunjukkan apa? Itu mengindikasikan apa? Ya, dan jumlah total subscribernya juga jumlah naikannya hanya berjumlah 9. Bisa dikatakan tidak begitu signifikan Pak. Peminat pengunjung situs Ahmadiyah ini Pak. Oke, ya dibandingkan situs-situs YouTube yang lain ya mungkin ya yang mereka bergerak di bidang agama ya. Oke, berarti apa indikasinya apa itu berarti? Gimana Pak? Dari rendahnya tingkat kunjungan itu mengindikasikan apa? Peminatnya. Oke. Untuk peminat
pengunjung Ahmadiyah. Maka di situ maksud saya, di rumusan masalah kedua Anda mengukur situ kan, bagaimana tingkat efektivitas dakwah ya pihak Ahmadiyah melalui multimedia. Ternyata kan apa? Kurang efektif meskipun mereka sudah memiliki jamaah tetap gitu ya. Oke, ya. Baik, sekarang kita lihat di bab, saya ingin tanya. Bab 4 itu apa fungsinya? Bab 4 Hasil fungsinya Pak, apa? Hah? hasil dari penelitian saya Pak. Hasil dari penelitian. Bab 3? Iya. Loh kok iya Kalau bab semuanya? 3 merujuk pada jati diri Ahmadiyah. Anda sudah baca buku Panun belum? Profil dari objek yang saya teliti Pak. Bab 3 itu justru dari apa? Selain profil, data-data inti dari penelitian Anda ini tentang apa? Agama dan multimedianya. Apa di situ? Misalnya dari sisi websitenya. Ya. Oke. Anda tajikan situ, ya. Ada di sini. Tapi dari yang YouTube mana? Yang YouTube. Yang YouTube mana? Itu kenapa kok di bab 4 semuanya di sini? Yang YouTube saya santumkan di bab 4 Pak. Kenapa yang itu di bab 4? Karena yang menjadi rujukan utama saya adalah website Ahmadiyah Pak. Enggak, justru di website di bab 4 ini justru Anda mengulang lagi data. Harusnya ya, data-data yang di bab 4 ini Anda pindahkan ke bab 3. Ini semuanya data. Kenapa Anda taruh di bab 4 ini? Nih, ini kan data semuanya nih, aktivitas komunikasi dan lain sebagainya. Ya. Coba di bab 4 Anda, bab 4 itu isinya apa? Analisa menggunakan apa? Framing media Pak. Menggunakan apa? Bab 4 itu apa fungsinya tadi? Ya, hasil dari penelitian saya. Bab 4 itu menganalisa data yang Anda sajikan di bab 3 menggunakan pisau analisanya yang Anda cantumkan di teori. Apa saja teori yang Anda gunakan? Tadi tentang agama, ya kan? Definisi agama. Apa definisi agama menurut Ahmadiyah di sini? Ya, melalui websitenya itu yang Anda kritisi harusnya. Yang ini tidak ada di sini. Dari sisi definisi, ya kan jelas saya sampaikan tadi kan bahwasanya Ahmadiyah dari definisi agama, ya mereka berkeyakinan sumber agama itu semuanya sama dari Tuhan. Dengan sini ya Abid, ya kan cengar-cengir aja. Iya Pak. Ya, ini pendidik kamu nggak mencantumkan hal itu. Mana anak kritis Anda di sini? Ya. Maka bab 2 itu ada gunanya, bukan hanya untuk nembalin skripsi. Anda jadikan pisau analisa untuk menganalisa data yang sudah Anda sajikan di bab 4. Oke, dari sisi apa misalnya? Pertama, karena fokus Anda di websitenya. Oke, dari sisi website, apa pertama? Dari website tentang definisi agama, Anda kritisi. Nah, ini Anda untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, aktivitas dan strategi mereka. Dari sisi konsep, dari sisi metode mereka, ya. Ini bab 4 kok malah data semuanya di sini, nggak ada analisanya di sini. Ya. Baru nanti rumusan masalah yang kedua tentang efektivitasnya. Oke, ada temukan di sini, Anda berani menyatakan bahwasanya tingkat dakwah melalui media sosial bagi Ahmadiyah, ya meskipun mereka dari sisi sosiologis dikucilkan oleh masyarakat, ternyata tidak efektif. Kenapa? Ini dilihat dari apa? Rendahnya tingkat kunjungan para penonton, minat dari para penonton. Nah, itulah temuan penelitian Anda yang ini yang tidak ditemukan di penelitian Anda ini, ya. Padahal Anda sudah berteori di sini antara hubungan agama dan media dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada gunakan di sini. Oke?
Ya, itu. Kemudian apa kesimpulan Anda? Kesimpulan saya, agama bagi Ahmadiyah, lalu multimedia bagi Ahmadiyah, keseluruhan Pak, yang mengenai tentang penelitian ini Pak. Ya apa? Jadi Ahmadiyah itu sebagai merupakan gerakan yang cukup aktif di media sosial. Lalu strateginya mempertahankan eksistensinya di media sosial dengan menggunakan media sosial Pak. Untuk mereka tetap bisa bertahan. Itu kesimpulan Pak. Ya, makanya saya bilang tadi ya, Anda justru tidak mengukur di sini, tidak ada cantumkan temuan Anda sendiri. Yang utama ini apa? Dari tingkat efektivitas dakwah melalui multimedia bagi Ahmadiyah ini sebenarnya kurang efektif. Kenapa? Itu tadi di halaman 92 ini. Justru itu yang harus menjadi kesimpulan Anda. Ya, dalam menjawab rumusan masalah. Kan di sini kita ukurkan gitu, agama dan multimedia. Yang diukurnya apa? Tingkat efektivitas berdakwah melalui multimedia yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ahmadiyah. Itu justru ya, ini harus jadi kesimpulan Anda di halaman 92 ini. Ya. Di halaman 92 ini harusnya Anda jadikan kesimpulan bahwasanya bagi Ahmadiyah ya, berdakwah multimedia tentunya menjadi solusi ya. Satu sisi menjadi solusi bagi mereka ketika mereka misalnya dari sisi bersosial untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat mereka terbatas. Kenapa? Karena masih dianggap stigma ajaran sesat. Ya enggak? Padahal mereka dari Lahore, satu sisi mereka dari konsep kenabian mereka menganggap Mirza Ghulam Muhammad bukan seorang nabi, hanya sebatas seorang mujaddid. Tapi dari sisi ajaran-ajaran yang lain mungkin bisa Anda kritisin di situ. Tadi saya bilang dari konsep tentang asal usul agama yang jelas, konsepnya jelas bertentangan dengan mayoritas umat Islam. Ya enggak? Yang kedua tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya enggak? Dalam konsep dalam Al-Qur'an ya jelas bahwasanya akan turun ke muka bumi di akhir zaman. Ya bagi ini Ahmadiyah itu tidak. Nah, ini yang titik-titik poin yang harusnya Anda kritisi dalam dari sisi ajarannya ya. Kalau Anda tadi sedikit Anda menyatakan bahwa Anda ingin mengkaji dari sisi ajarannya. Tapi karena ini fokus daripada agama dan multimedia, ya bagaimana tingkat efektivitas berdakwah melalui menyebarkan ajaran agama melalui multimedia, pada prinsipnya Ahmadiyah menganggap bahwasanya kurang efektif, tapi tetap menjadi sebuah solusi bagi mereka untuk mewujudkan eksistensi mereka. Itu harusnya yang Anda angkat, ya, bukan membahas tentang yang lainnya. Ya. Maka saran saya ya, bukan saran sih, harusnya data yang bab 4 ini ya Anda pindahkan ke bab 3. Ya. Kemudian memang sudah ada sedikit analisa-analisa Anda, ya silakan disesuaikan dengan teori yang ada di bab 2. Oke? Ya, saya kira itu saja Pak Ketua yang dapat saya kritisi dan klarifikasi dan tanyakan ke Saudara Abid tentang skripsinya. Sekali lagi selamat Abid ya. Pada prinsipnya ini judul yang menarik ya. Judul yang menarik, tapi ya tadi perlu kecermatan Anda. Anda ini fokusnya kemana ya? Fokusnya itu apa? Karena mengangkat tentang agama dan multimedia berarti kita mengukur tingkat efektivitas suatu agama ataupun organisasi keagamaan dalam menyebarkan ajarannya melalui multimedia. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin. Terima kasih pada utama Bapak Dr. Muslimin yang sudah memberikan banyak pertanyaan ya. Dan ini perbaikan nanti Habib bahwa terkait dari analisa teori dan nyata itu ya salah satunya tadi sebenarnya banyak masukan dari
1 belum hadir ya Bu ya? Ya, karena belum hadir Pak Dr. Diki, kita langsung saja kepada penguji pendamping 2 untuk itu kepada Bapak Lutfi Salim M. Sosdi. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Ahmad Hakim MHK, Sekretaris Sidang Ibu Siti Husaimah, Esos MHK, dan yang saya hormati juga pada penguji utama yang banyak memberikan masukan arahannya mengenai perbaikan dari skripsi Abi Bapak Dr. Muslimin MA. Makasih ya Pak ya, tadi berikan arahan, masukan dan beberapa poin-poin yang memang urgent perlu dimasukkan. Dan ini di sini ada penguji pendamping 1 yang pada kesempatan hari ini belum bisa hadir ya, belum bisa bersamai dalam ujian Abi, Bapak Dr. Diki Ahmad Hakiki MA. Ya, dan saya ucapkan selamat untuk Abid Atta Amrung Putra ya, yang sudah ke tahap munakosa. Nah ya, tadi banyak banget mengenai catatan-catatan yang perlu dimasukkan di dalam skripsinya Abid. Lalu ya, tadi perlu dimasukkan masukan dari Pak Muslimin ya mengenai eksistensi ya, terutama di dalam itu data di bagian bab 3. Jadi ya di bab 3 betul yang dikatakan Pak Muslimin ya, itu masih masih minim datanya. Ini malah kamu masih banyak memberikan atau memasukkan sebuah data-data dari bagian komponen di sebuah website, yaitu homepage, terusannya artikelnya segala macam. Bukan seperti itu, melainkan masuknya kamu konten secara ilmiahnya, secara kajian mereka kan gitu kan. Nah kamu kan menggunakan metode farming gitu kan. Nah itu kamu harus memasukkan konten secara tertulis, itu kontennya tadi itu dia masih diartikan jiwa dan kekuasaan Isa Al-Masih, kenyataan apa yang terdapat di dalamnya misalnya gitu, atau pokoknya konten-konten yang di website itu seharusnya dimasukkan, terusannya konten-konten ceramah, terusannya komentar-komentar dari netizen itu mengenai kajian-kajian secara tertulis, terusannya kajian secara ilmiah, secara ceramah, itu seharusnya dimunculkan di bagian bab 3. Nah, komentar-komentar netizen itulah menjadi tolak ukur adanya sebuah Ahmadiyah di dalam website atau di sosial media, di media digital ya di multimedia tersebut. Itu betul yang dikatakan Muslimin, itu perlu banget itu. Ya. Oke, di sini juga saya mau memberikan konfirmasi ya kembali ke Abid, mau bertanya. Abid, sebenarnya saya mau tanya nih. Sebenarnya hal apa yang melatar belakangi perlunya ada penelitian ini dari di perspektif kamu gimana? Kenapa ada perlu penelitian ini? Menurut perspektif saya, penelitian ini masih sangat jarang untuk diteliti, apalagi mengenai media yang mengenai Ahmadiyah. Terus yang melatar belakanginya apa? Ahmadiyah adalah agama yang beranggapan mereka adalah agama Islam yang menganggap bahwa mereka bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Terus enggaknya lagi apa? Kurang lebih begitu, Pak. Oke,
Oke, nanti di bagian latar belakang juga diperbaiki, terkhusus di bagian penegasan judul ya. Jadi setelah saya baca kembali, kok penegasan judulnya seperti ini. Kamu belum menjelaskan sebuah kerangka atau konseptual dari sebuah judul ini. Nah, ini penelitian di mana ini kamu harus bisa memahami sebuah penegasan judul. Penegasan judul ini adalah sebuah kerangka berpikirnya penelitian di Witraden Intan, terkhusus di bagian Usuluddin ya. Kerangka berpikirnya arah kamu mau kemana. Nah, yang di dalamnya itu terdapat sebuah definisi konsep dengan definisi operasional. Nah, itu definisi konsep itu tidak harus semua konsep itu kamu masukkan. Ini ada konsepnya Taylor, terusannya Thompson, terusannya ada Durkheim, semua kamu masukkannya Sujono Sukamto. Tidak semuanya yang kamu masukkan definisi konsepnya itu yang sesuai dengan objek kamu. Nah, yang di dalamnya ada beberapa indikator keagamaan yang kamu pahamin, yang akan kamu kaji itu apa? Bukan secara secara wahyu saja. Asal usul agama kan ada tuh. Agama samawi kan juga itu merupakan kepercayaan. Nah, itu kamu harus dimasukkan di dalam sebuah penegasan judul. Jadi kerangkanya sudah terkonsep yang nantinya dioperasionalkan, bahwa sejatinya agama itu melahirkan sebuah kepercayaan baik secara yang disepakati di dalam kehidupan manusia. Nah, untuk menciptanya sebuah perdamaian, ketentraman, kenyamanan, keabadian, kan gitu kan, dalam keberlangsungan hidup. Nah, jangan kamu masukkan kayak gini. Nah, lalu dioperasionalkan dengan konteks kajian kamu, ya. Nah, terus berikutnya di bagian komunitas ini, jangan komunitas sendiri Ahmadiyah langsung saja. Komunitas Ahmadiyah itu merupakan sebuah bagian dari Islam misalnya, tetapi dia membahas mengenai apa, ini itu aja. Jadi selembar dua lembar itu sudah selesai gitu ya, nanti diperbaiki ya, terutama di bagian penegasan judul, karena ini urgent banget itu. Penegasan judul itu merupakan sebuah kerangka berpikir atau pijakan pertama orang akan melihat arah skripsi kamu, arahnya kemana. Soalnya ini bagus secara sekilas orang melihat tema kamu atau judul kamu bagus, tetapi ketika lihat di bagian penegasan judul itu sangat bulat gitu ya, muter gitu, jadi mengakibatkan orang yang untuk membacanya kurang gitu ya. Nanti diperbaiki ya untuk penegasan judul. Nah, terus saya mau tanya lagi ke Abid, gimana proses pengumpulan data kamu? Saya menggunakan analisa data. Gimana analisanya? Dengan saya menggunakan analisa data untuk mengumpulkan data tersebut, Pak. Lalu observasi juga, Pak. Gimana? Komentarnya di sini cuma dokumentasi aja, observasi nggak ada. Jadi gimana proses pengumpulan data saat kamu penelitian mendapatkan datanya? Bagaimana, Pak? Gimana proses dalam mendapatkan data, mengumpulkan datanya? Dengan media framing seperti tulisan-tulisan, ceramah mereka, terus aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Ahmadiyah, seperti dakwahnya, ceramah, lalu informasi update terbaru. Nah, tetapi di bagian bab 3 soal ceramah, konten-konten tulisan, kajian tulisan itu enggak ada di sini kan. Nah, itu dimasukkan nanti ya. Ya, Pak. Oke, untuk teorinya ya, saya ingin menegaskan lagi, gunakan teori apa kamu untuk menganalisa ini? Saya menggunakan teori jurnalnya Umar Hadi, itu proses belajar mengajar. Jadi kamu harus bisa memahami antara teori dengan sebuah penjelasan ya.
teori itu merupakan sebuah alur untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kalau hanya sebuah jurnal atau sebuah konsep itu hanya sebuah penjelasan, belum bisa menjawab sebuah alurnya, belum memiliki sebuah alur. Jadi harus memiliki sebuah konsepnya, bukan penjelasan ya. Kalau penjelasan itu belum menunjukkan sebuah teori, ya. Jadi kamu harus pahamin yang ideal menggunakan teori apa dalam membangun terkhusus dalam kajian studi agama ya. Karena kita akan mengukur sebuah kajian atau kepercayaan dari Ahmadiyah dan mengapa Ahmadiyah ini kok bisa ditolak di dalam masyarakat gitu. Dan dia mencoba untuk bertahan di di dalam dunia digital, di dunia maya kan gitu kan, seharusnya kayak gitu kan. Nah, kan gitu, kamu bagaimana pelajari dulu kepercayaan Ahmadiyah itu gimana. Setelah itu Ahmadiyah ini kenapa di masyarakat Indonesia apa bahkan di dunia ini ditolak. Nah, setelah ditolak dia itu berusaha bertahan. Nah, kan itu aspeknya. Kamu mengkajinya gitu kan. Nah, dari sebuah konsep-konsepan itu karena dia termarginalisasi. Nah, mungkin religion kalau sosiologi religion itu nanti melihat nggak pas nanti kalau pakai Durkheim itu nanti kamu pakai apa ya kalau di studi agama-agama itu Ya, teorinya teori asal usul agama itulah. asal usul agama ya Pak. Ya nanti dipoinkan lagi itu ya Ya karena ini mohon maaf Pak, ada ini di website ini kan ciri utama Islam yang ditonjolkan oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia GAI adalah penerimaan bahwa semua agama di dunia ini bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan kalau kita analisa dari sisi kritisi dari sisi teori-teori asal-usul agama, kalau perbandingan agama ya, ini jelas bertentangan gitu. Itu yang maksud saya, arahnya kan lebih mengarah menyebarkan ajaran pluralisme Ahmadiyah ini. Inilah yang mungkin ditentang oleh penyebab ditentang Ahmadiyah ini dimarginalkan ya kan gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya betul ya, Bit nanti pakai teori asal usul agama dan konten yang data tadi itu data dari kajian ya tadi Pak Muslimin. Kajian di mana ini di website itu mengenai kepercayaan sebuah agama itu tentang terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu dimasukkan nanti ya. Nah itu itu menjadi petikan sendiri gitu. Ini artikel baru nih tanggal 8 Maret 2023 ini. Oh, ini terbaru kan ini. Terusannya nanti dari situ mengukurnya kenapa ditolak, terus ini ditambahkan netizen Indonesia yang mengomentari kan di bawahnya biasanya ada komentar tuh netizen kan. Nah komentar itulah merupakan sebuah bentuk penolakan adanya Ahmadiyah karena pada hakikatnya kepercayaan itu bukan Tuhan Yang Maha Esa saja. Kalau di sebuah pemahaman asal usul agama ada agama samawi gitu kan, atau agama ardi gitu ya. Nah agama ardi, agama bumi itu yang gimana kan, banyak percayaan kan. Nah itu nanti dimasukkan itu di bagian bab 2 dan katanya tadi itu ya. Terus nanti ke bagian bab 4 dan ya itu terusannya. Itu saja ya dari saya penguatannya di bagian data dan sebuah teori untuk menunjukkan struktur kajiannya biar lebih sistematis gitu ya Bit ya. Dan terkhusus di bagian penegasan judul itu lebih dikonsepkan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak MSosi kemudian demikian ujian kita. Oh ya Pak, giginya memang sudah tidak bisa ya? Pak giginya sudah mengirimkan nilai Pak. Oke ya, jadi kita langsung saja ya. Baik ya, untuk setelah